Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Jadi ngomong-ngomong kenapa nih Bu? Kok Ibu ada nonton saya? Nah, itu dia. Ibu ada waktunya? Ya Bu, kebetulan nih waktu saya harinya agak sedikit longgar ya kan. Baik. Nah, begini Bu, saya itu sering datang terlambat ke sekolah karena kondisi saya itu kan memang baru lahiran, jadi saya kalau malam tuh sering begadang, jadi kalau pagi itu saya jadi terlambat ke sekolah. Kemarin saya ditegur sama kepala sekolah dari hal saya terlambat, dan bukan itu aja Bu, kepala sekolah juga menyampaikan ke saya perihal anak-anak mengadu katanya saya nggak memberikan materi pembelajaran di kegiatan kelas karena saya tertidur seperti itu. Saya itu sebenarnya malu kali Bu. Saya itu ingin mencari solusi. Aduh bagaimana ya seperti itu. Jadi sudah berapa lama kira-kira Bu Ibu sering seperti ini gitu, atau banyak berubahnya ya gitu ya, yang biasanya dari disiplin ya kemudian jadi Semenjak saya punya bayi, cuti lahiran, terus saya masuk itu kurang lebih 2 minggu sudah berjalan seperti ini Bu. Dan saya bukan hanya itu, sepertinya saya itu kalau di kelas bawaannya tuh marah aja karena memang kondisinya lelah, terus mengantuk. Jadi kalau anak-anak ribut sedikit, kalau kita jelasin kurang paham sedikit, saya bawaannya emosi seperti itu. nah jadi kan karena itu ada sedikit permasalahan kan, kira-kira nih Bu apa yang bakal Ibu lakukan nih dari permasalahan itu? Siapa tahu kan ada gambaran apa yang akan Ibu lakukan. Saya tuh ada rencana bagaimana ya cara saya menghandle agar saya itu kurang begadang malam biar saya bisa istirahat, agar paginya saya terlihat segar dan nggak terlambat seperti itu. Sudah berlangsung 2 minggu ya kan, jadi kalau keadaan Ibu seperti itu aja kan kasihan juga ya anak-anaknya yang di sekolah ya kan. Mungkin ya wajar kalau anak-anak itu sedikit komplain gitu. Karena si siswa itu mungkin bayinya kok jadi seperti ini nih yang biasanya tidak marah ya kan. Nah kira-kira ada dilakukan perubahan atau ada inisiatif apa seperti itu? Nah, saya ada rencana untuk membagi tugas dengan suami. Jadi ketika jam 9 sampai jam 12 itu saya yang menjaga bayi. Terus nanti sekitar jam 12 sampai pagi itu gantian suami yang menjaga bayi agar saya bisa segar gitu, saya bisa tidur cukup seperti itu. Kalau itu udah tidurnya juga pastikan paginya sudah kembali ya, jadi nggak ada efek apa-apa dampaknya untuk anak-anak ya, jadi nggak lagi marah lagi ya Bu ya. Kira-kira mau apa Bu mau biar ada perubahannya di proses belajar mengajar gitu. Nah, saya akan melakukan secepatnya nih, namun saya harus melakukan diskusi dulu nih sama suami. Jadi kerjasamanya seperti apa. Kalau saya maunya hari Sabtu, hari Minggu itu saya sudah berjalan. Jadi waktu hari Senin saya bisa sudah fit kembali, saya bisa hadir beberapa lainnya. Jadi dari rencana Ibu sudah tahu kalau memang kita nggak ada yang membantu, saya rasa memang seperti itu. Apalagi kita bayi ya kan, kurang tidur, ini hanya untuk kesadaran juga ya kan, penghidupan juga termasuk. Jadi saran Ibu atau solusi Ibu yang sudah diutarakan itu diskusi dengan suami, saya rasa Ibu karena kalau nggak ada suami itu susah untuk berbagi kasih ya kan. Jadi semoga dari solusi ini sudah ada perubahannya ya. Saya tunggu nih Bu, kira-kira beberapa hari lagi bisa sharing-sharing kembali ya kan, siapa tahu udah ada perubahan. Wah, baik. Saya merasa lebih lega ya karena saya merasa mendapatkan solusi dari percakapan ini.
saya akan bertemu lagi, nanti saya akan menyampaikan hasilnya, mudah-mudahan sesuai dengan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu sudah mau mendapat kesempatan saya hari ini. Diskusi itu kita sudah menyampaikan keyakinan atau kesepakatan awal dengan siswa atau ada Kita berjumpa lagi di pleno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menghadapi proses alhamdulillah semuanya berjalan lancar, sudah diupayakan pada saat kegiatan tadi sudah sesuai dengan RPP. Nah, di saat pembelajaran tadi, kira-kira sudah merasa puas atau bagaimana perasaannya? Sebenarnya perasaan saya tadi waktu kegiatan pembelajaran belum 100% gitu, jadi saya belum puas. Saat saya melihat kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi, ternyata ada anak yang duluan siap. Nah, ternyata anak yang duluan siap itu kayak yang dia lebih aktif gitu, dia kayak cari-cari kegiatan apa gitu. Harusnya untuk kedepannya saya itu sediakan kegiatan lebih untuk anak yang lebih aktif tadi, jadi dia nggak mengganggu temannya seperti itu. Nah, apa sih kira-kira nanti dari saya bisa nanti apa hal-hal positif yang kira-kira sudah hal-hal positif yang sudah dilakukan, alhamdulillah saya sudah membawakan RPU diferensiasi dengan unsur KSE, saya menanyakan perasaan anak. Hal-hal positif yang sudah baik itu penilaian anak, saya menilai anak tentang pilihan, bergotong royongnya, bekerja sama seperti itu. Baik, dari tadi yang sudah saya amati proses pembelajaran dulu, saya lihat sudah baik proses langkah dari pendahuluan, inti, itu sudah sesuai dengan rencana yang dibuat dan dilakukan di dalam. Nah, mungkin menemui kendala di saat mengatur siswa, ya kan, bukan mungkin karena siswa ini itu di tingkat TK, itu mungkin disitulah yang tantangan itu untuk mendisiplinkan mereka. Nah, kira-kira apa nih tindak lanjut baik untuk memperbaiki proses pembelajaran? Untuk proses pembelajaran ke depannya saya akan menggunakan media yang lebih inovatif agar anak-anak lebih antusias seperti itu. Kalau yang tadi ini kegiatannya itu berupa dari kertas, saya tuh pengennya ke depannya itu dari puzzle seperti itu, ataupun dari bahan alam, launchpad seperti itu. Kemudian rencana tindak lanjutnya sehingga nanti ada perubahan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Ibai atas kesempatannya mau saya observasi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum.